Thoha bin Muhammad bin Yahya adalah seorang ulama besar yang berpengaruh di Jawa pada abad ke-18. Beliau dilahirkan dari pasangan Habib Thoha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Ali sekitar tahun 1736. Beliau juga dikenal dengan julukan Singo Barong karena menggambarkan keberanian dan ketegasannya dalam menegakkan kebenaran. Sejak kecil, beliau sudah menonjol dalam ilmu agama yang bisa menghafal Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Setelah dewasa, Habib Hasan tidak hanya berdakwah, tetapi juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Beliau juga pernah menjadi menantu Sultan Hamengkubuwono II, sehingga mendapat gelar Raden Temenggung Sumodiningrat. Habib Hasan wafat pada tahun 1818 dan dimakamkan di Lampet Kidul, Semarang, yang telah kita kunjungi saat ziarah, yang kini menjadi salah satu lokasi ziarah dan wisata religi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alesari, mengenai latar belakang Habib Hasan bin Thoha. Pada masa Habib Hasan bin Thoha hidup, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan habib-habib yang turun langsung membina masyarakat. Saat itu, Nusantara masih berada di bawah tekanan kolonial Belanda, sehingga dakwah tidak hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi juga menjadi bentuk perjuangan untuk menjaga martabat umat. Tradisi dakwahnya di sini lebih menekankan keteladanan, pendidikan, serta pembentukan akhlak masyarakat. Sebab Habib Hasan berasal dari keluarga yang telah turun-temurun berdakwah, sehingga memiliki fondasi ilmuwan dan pengaruh yang kuat. Hal inilah yang mendukung perannya sebagai ulama sekaligus pejuang yang berkontribusi dalam perkembangan Islam di Jawa. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah cara dakwah Habib Hasan bin Thoha. Dakwah Habib Hasan bin Thoha ini sendiri lebih menekankan keteladanan akhlak, pendekatan yang santun, dan penyampaian yang menenangkan sehingga mudah diterima berbagai lapisan masyarakat. Beliau tidak berdakwah dengan perasaan, tetapi melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan kelembutan, kebijaksanaan, dan kepedulian. Habib Hasan juga memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti melestarikan tradisi Maulid di Keraton Yogyakarta, serta aktif dalam mengembangkan pendidikan lewat majelis ilmu dan pengajaran Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain itu, dakwahnya juga meluas ke ranah sosial melalui kegiatan amal dan upaya membangun solidaritas masyarakat, menjadikan ajarannya tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memberi dampak kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada dampak dakwah Habib Hasan bin Thoha. Yang pertama, Habib Hasan bin Thoha berperan besar dalam perkembangan Islam dan perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Hal ini terjadi pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus tokoh perjuangan Kesultanan Yogyakarta karena ia tidak hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai dia bergerak di bidang militer juga. Nah, yang ketiga, sejak muda beliau aktif melawan kolonial, termasuk dalam pertempuran Pekalongan 1785. Nah, karena pertempuran ini, pesantren beliau ini dibakar Belanda, sehingga Habib Hasan bin Thoha ini dipindah ke Yogyakarta. Tahun 1790-an ia menjadi tokoh militer penting di Mataram, menjaga wilayah dari tekanan kolonial Belanda. Yang keenam, ia dipercaya menjabat Bedona Lebet, Patih Lebet, hingga panglima pasukan Mataram di era Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk peninggalan Habib Hasan bin Thoha ini ada 3. Yang pertama, dakwah damai dan hikmah, mengajak umat Islam dengan cara santun, hikmah, dan tidak memaksa. Contohnya saja menekankan akhlak baik sebagai cara berdakwah yang diikuti juga hingga saat ini. Untuk yang kedua, ada majelis pengajian. Meski bukan organisasi formal, beliau menjadi pusat pengajian dan bimbingan umat. Rumahnya selalu terbuka untuk umat, tempat zikir, nasihat, dan pendidikan agama ringan. Untuk yang terakhir, yang ketiga, selamatan atau orang meninggal atau disebut juga dengan haul. Ini masyarakat masih melanjutkan tradisi haul atau peringatan hari wafat sebagai bentuk penghormatan. Selamatan juga biasanya diadakan untuk mendoakan beliau dan menegaskan persaudaraan umat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk kesimpulannya, Habib Hasan bin Thoha yang dikenal dengan julukan Singa Barong dan gelar
dan Hamengkubuwono II adalah ulama yang santun dan berdakwah dengan pendekatan damai serta persuasif. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang tangguh yang berani melawan penjajah Belanda, memperjuangkan rakyat dan kedaulatan wilayahnya. Beliau ini menyampaikan ajaran Islam selaras dengan budaya lokal sehingga mudah diterima masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka. Keteladanan dan akhlaknya menginspirasi masyarakat meniru perilaku positif, memperkuat persatuan dan moral. Peninggalannya terlihat melalui tradisi dakwah damai, pengajian, selamatan atau haul, dan lainnya yang masih dijalankan hingga sekarang. Setelah menelusuri makam beliau, kami semakin memahami besarnya jasa beliau sekaligus menyadari betapa pentingnya keteladanan, kepedulian sosial, keberanian, dan pendekatan santun dalam berdakwah yang tetap relevan hingga saat ini. Oke, lalu kemudian ini dokumentasi. Ini dokumentasi saat kami melakukan ziarah kemarin. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalau kami ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 siap membawakan dokumenter mengenai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang ada di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurel Kandalarina dengan NIM terakhir 012. Perkenalkan, saya Siti Farasifia Manimumar dengan NIM 021. Hai, perkenalkan nama saya Alia Sari dengan NIM terakhir 018. Perkenalkan, nama saya Rahma Reto Puspa dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Emre Faisal Ramadan dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Fadila Dina Adana dengan NIM akhir 020. Pada tanggal 20 November 2025, kami berada di kawasan Lamper Kidul, tempat dimakamkannya Habib Hasa bin Toha. Beliau dikenal sebagai ulama yang disegani dan pejuang yang tidak mudah ditundukkan. Habib Hasan hidup pada masa ketika tekanan kolonial mulai terasa di tanah Jawa. Ia menempuh pendidikan agama sejak muda, lalu mengabdikan diri untuk mengajar, membimbing masyarakat, serta menjaga tradisi Islam yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketegasannya dalam mempertahankan nilai dan keyakinan membuatnya dijuluki sebagai Singo Barong. Kedekatannya dengan Keraton Yogyakarta memperkuat perannya dalam merawat budaya Jawa dan kehidupan beragama di masa yang tidak mudah. Dari perjalanan hidupnya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Beliau menunjukkan arti keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran, pentingnya ilmu sebagai dasar perjuangan, serta sikap rendah hati dalam melayani masyarakat. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perjuangan bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang kesabaran, keteladanan, dan komitmen untuk menjaga nilai baik di tengah perubahan. Semoga dokumenter ini membantu kita memahami sosok Habib Hasan bin Toha dan memberi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.